Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kita akan berbicara tentang bandwidth ya. Kalau kita berbicara tentang jaringan internet, maka tidak akan lepas dari yang namanya bandwidth. Kita akan lebih banyak belajar tentang apa itu bandwidth, kemudian macam-macam bandwidth, kemudian fungsi dari bandwidth itu untuk apa, kemudian bagaimana cara kerjanya. Yuk kita simak video berikut ini. Oke, pertama yang kita bahas adalah apa pengertian dari bandwidth. Oke, bandwidth secara sederhana orang mengatakan adalah lebar pita. Kalau boleh dianalogikan, sebuah bandwidth itu adalah lebar jalan. Semakin lebar jalannya, maka akan semakin banyak kendaraan yang bisa melewatinya. Begitu juga dengan bandwidth. Semakin lebar pitanya, maka akan semakin besar pula paket data yang dapat dikirimkan. Ada yang mengatakan bandwidth adalah kapasitas yang biasanya digunakan untuk menunjukkan trafik paket data maksimal tertentu pada kabel Ethernet. Ada juga yang mengatakan bandwidth adalah jumlah dari konsumsi transfer data yang biasanya dihitung dalam bentuk satuan waktu atau bit per sekon. Oke, jadi dari sini kita bisa tahu satuan dari bandwidth adalah bps. Berikutnya adalah macam-macam dari bandwidth. Ada dua macam bandwidth yang perlu diketahui oleh kita semua. Yang pertama adalah bandwidth analog, yang kedua adalah bandwidth digital. Apa itu bandwidth analog? Apa itu bandwidth digital? Mari kita simak. Bandwidth analog adalah rentang frekuensi yang biasanya diukur pada satuan Hz atau Hz, berfungsi dalam menentukan banyaknya informasi atau data yang dapat ditransmisikan pada waktu tertentu. Kalau bandwidth digital merupakan jumlah atau volume dari suatu data yang dikirimkan lewat saluran komunikasi tanpa adanya distorsi dalam satuan bit per sekon. Kemudian fungsinya, ada tiga fungsi dari bandwidth yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ukuran media untuk mengirimkan data. Jadi di dalamnya ada jalur pengiriman data yang dimiliki oleh komputer atau jaringan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, membagi seberapa besar kecepatan transfer data. Jadi di sini nanti membagi kecepatan transfer data yang ada di suatu jaringan sehingga kecepatan yang ada bisa didistribusikan dengan adil ke seluruh penggunanya. Dalam artian di sini nanti tidak ada pengguna yang merasa diuntungkan maupun dirugikan ketika berebut bandwidth. Kemudian yang ketiga adalah mengatur besaran data yang sudah ditransfer. Biasanya seorang administrator jaringan akan melakukan pembatasan data yang dapat diakses dan diunduh melalui penggunaan internet dengan tujuan untuk mengurangi traffic tinggi dalam waktu yang lama. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga stabilitas jaringan sehingga kapasitas jaringan dapat terjaga. Selanjutnya kita ke cara kerja. Cara kerja bandwidth itu seperti apa? Besar kapasitas bandwidth pada jaringan komunikasi sangat memberikan pengaruh terhadap kinerja jaringan tersebut. Namun, apabila pada saat prosesnya terjadi beberapa gangguan, maka ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya seperti paket loss, latency, atau bahkan bisa jadi dari faktor bandwidth itu sendiri. Karena apa? Bandwidth itu suatu komponen yang berperan penting dalam pengiriman data pada suatu jaringan.
Yang perlu diperhatikan bahwa besar kapasitas dari bandwidth penting demi kelancaran dari proses pengiriman data. Sebagai contohnya, apabila kita mengunggah atau mengunduh beberapa file yang berukuran besar dalam jumlah yang banyak, maka kapasitas dari bandwidth juga akan semakin cepat habis. Demikianlah teman-teman semuanya, kita hari ini sudah belajar tentang bandwidth, pengertian bandwidth, kemudian macam-macam bandwidth, fungsinya bandwidth, dan cara kerja dari bandwidth. Terima kasih, semoga